Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tepi laut selepas isya. Jangan lupa memakan laksa. Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Kita dan Bahasa. Hari ini saya Erwin Maulana Sadewo dari kantor Bahasa bersama dengan Suwardi Eka Cipta dari Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek akan menemani Siniar Kita dan Bahasa untuk beberapa saat ke depan. Mungkin kita lebih enak dipanggil Kang Eka ya, Kang ya. Saya biasa Baik. dipanggil Eka. Baik, Kang Eka. Kang Eka dari Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Boleh Betul. disampaikan Kak dari Kang, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa itu lembaga apa seperti itu, Kang? Ya, baik, terima kasih Mas Erwin. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu Mas Erwin ya. Nama lengkap saya Suwardi Eka Cipta. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman itu dengan nama tengah saya ya, Eka begitu. Nah, betul tadi saya adalah salah satu staf di Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa begitu. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh Pustanda, Iya. kami menyingkatnya itu dengan Pustanda begitu ya. Itu ada 2 di sana karena kita tahu bahwa Badan Bahasa ini menggunakan kelompok kepakaran dan layanan profesional ya. Jadi menggunakan mekanisme tersebut atau biasa disingkat KKLP. Ada 2 KKLP di sana Mas Erwin. Baik. Yang pertama KKLP BIPA, kemudian yang kedua adalah KKLP penerjemahan gitu, di mana fungsi dari kedua KKLP tersebut berada dalam kerangka diplomasi kebahasaan begitu, yang tugasnya itu adalah diampu oleh Pustanda tadi. Begitu Mas Erwin. Baik. Kalau Kang Eka sendiri lebih fokusnya ke KKLP yang mana, Kang? Kalau saya di BIPA Mas Erwin. BIPA ya, Kang? Iya betul, saya di BIPA. Oh, boleh disampaikan mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu BIPA itu apa? Iya mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar begitu ya, Ya. atau mungkin juga masih banyak yang belum mendengar tentang apa sih itu BIPA begitu. Nah, Mas Erwin, BIPA itu kepanjangannya adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing begitu. Sebetulnya program ini merupakan program yang sudah lama gitu ya, sudah lama ada di mana ada pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing begitu. Dari tahun 60-an itu sudah ada begitu. Namun memang belum ada sampai dengan tahun 2015 ya kalau secara khusus. Tapi sebetulnya Badan Bahasa sejak dari masih Pusat Bahasa itu sudah ada Mas Erwin begitu. Sudah ada di pertengahan tahun 2000-an itu sudah ada program BIPA di Badan Bahasa begitu. Jadi lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam hal kebipaan itu adalah Badan Bahasa begitu. Jadi tahun 2015 itu kalau Mas Erwin pernah mendengar itu ada pusat baru di bawah Badan Bahasa, itu Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan begitu. Jadi salah satunya tugasnya pada waktu itu adalah untuk pengembangan program BIPA itu begitu. Jadi ada lembaga pemerintah pada akhirnya begitu ya, lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam hal pengembangan program BIPA. Begitu. Baik. Kalau untuk BIPA sendiri dari badan ini ikut mengajar atau hanya sebagai regulator atau seperti apa, Kang? Oh baik. Jadi Badan Bahasa ini sebetulnya ada 3 kan ya. Ada Iya. 3 fungsi dari Badan Bahasa, yaitu sebagai fasilitator tadi Iya. yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai koordinator dan yang ketiga adalah sebagai regulator. Baik. Jadi ada 3 fungsi besar itu dari Badan Bahasa Unit Eselon 1 begitu ya, di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Erwin tadi, apakah langsung mengajar begitu ya? Iya. Mungkin para stafnya dari Badan Bahasa apakah langsung mengajar? Tidak Mas Erwin. Jadi yang dilakukan adalah bentuk fasilitasi, di mana kami menyediakan begitu ya, kemudian juga memfasilitasi lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri terutama begitu, dengan mengirimkan atau menugasi tenaga pengajar BIPA. Nah, para pengajar ini dia tidak serta-merta
kita tunjuk begitu. Jadi Ya. ada prosesnya terlebih dahulu. Jadi mereka itu kita memberikan kesempatan secara luas begitu ya kepada publik yang memiliki tentu saja ada syarat-syarat tertentu begitu ya dalam kompetensi mereka dalam kebipaan, dalam pengajaran BIPA itu mereka diseleksi terlebih dahulu. Jadi ada proses seleksinya begitu. Kemudian setelah mereka lulus seleksi juga tidak langsung ditugasi Nah, iya. begitu ya. Jadi setelah seleksi mereka diberikan pembekalan begitu ya, diberikan ilmu-ilmu begitu ya, ilmu-ilmu terkait dengan kebipaan begitu. Di mana mereka juga tentu saja harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Badan Bahasa. Baik. Begitu Mas Erwin. Berarti dari sahabat bahasa bagi yang ingin menjadi pengajar BIPA itu Betul. sangat terbuka kemungkinannya ya Kang ya? Betul, sangat terbuka untuk teman-teman sahabat bahasa yang memiliki latar belakang pendidikannya bahasa itu sangat terbuka begitu ya untuk menjadi pengajar BIPA Baik. gitu. Untuk lembaga-lembaga mungkin yang di luar negeri ataupun yang di sini kurang lebih ada sudah berapa banyak yang membuka program BIPA ini? Iya, kalau kita bicara berapa banyak, itu sangat banyak Mas Erwin ya. Sangat banyak lembaga-lembaga baik di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki program BIPA. Nah, kalau kita bicara di dalam negeri, tentu sahabat bahasa juga sudah mengetahui ada beberapa beasiswa ya. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek seperti Dharmasiswa begitu ya. Kemudian beberapa jenis beasiswa yang lain di mana orang asing itu bisa belajar di Indonesia, di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Nah, itu banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara kursus-kursus begitu ya, atau misalkan pelatihan-pelatihan yang secara mandiri dilakukan oleh pengajar BIPA itu juga banyak di dalam negeri. Nah, yang mungkin juga mencengangkan bagi kita adalah bahwa ternyata orang asing di luar negeri pun dan universitas ya, saya bicara lembaga ini, itu banyak begitu ya, termasuk universitas itu banyak yang membuka program BIPA begitu. Nah, bentuk fasilitasi kami di Badan Bahasa itu tentu saja harus melalui perwakilan Republik Indonesia. Nah, melalui PRI begitu ya. Nah, PRI ini apa? PRI ini adalah KBRI, KJRI, kemudian KRI begitu ya, di mana mereka juga punya program BIPA begitu. Apalagi setelah adanya PPSDK kemudian sekarang Pustanda begitu ya, di mana kami memberikan fasilitasi secara khusus untuk penugasan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada universitas di luar negeri ya yang banyak itu meminta fasilitasi, mereka juga harus melalui PRI itu. Begitu Mas Erwin. Jadi memang banyak sekali begitu. Bahkan universitas-universitas yang terkemuka begitu ya di dunia itu mereka banyak memiliki program gitu, program BIPA ini. Apakah itu dalam bentuk mata kuliah pilihan atau sudah menjadi prodi ya, Sudah menjadi prodi bahkan ya. Betul, sudah menjadi prodi di fakultas terjemah misalkan ya di Al Azhar itu fakultas terjemah itu ada prodi bahasa Indonesia Mas Erwin. Jadi sudah ada gitu. Atau di negara-negara lain di Austria di Universitas Wina itu juga ada program BIPA yang secara konsisten begitu ya dari tahun ke tahun itu terus dilaksanakan. Berarti gitu, bisa bilang kalau bahasa Indonesia kita yang gunakan saat ini juga sudah diakui sebagai bahasa internasional ya Kang ya? Ya. Untuk beberapa ya betul Mas Erwin. Tapi sebetulnya ketika kita bicara konsep bahasa internasional tentu kita juga harus melihat begitu ya. Apa sih kategori bahasa itu sehingga bisa dikatakan sebagai bahasa internasional begitu ya. Nah, tentu saja yang pasti adalah ini merupakan upaya kita bersama begitu ya sesuai dengan amanat undang-undang ya, bahwa amanat undang-undang itu meminta kita begitu ya, meminta kita keseluruhan ya secara umum adalah masyarakat Indonesia, kemudian secara kelembagaan adalah yang memiliki tugas dalam hal ini adalah Badan Bahasa untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Mungkin dalam hal ini adalah mempromosikan begitu ya, mempromosikan terlebih dahulu, mengenalkan. Sebetulnya bukan hanya bahasa ya, Mas Erwin. Jadi karena tadi kembali di awal bahwa program BIPA ini bukan hanya sekadar pengajaran bahasa Indonesia, tapi juga ini adalah dalam kerangka diplomasi kebahasaan. Gitu. Jadi selain mengajar, mereka juga
pengajar yang kita tugasi juga punya misi budaya begitu ya, mengenalkan budaya Indonesia, mengenalkan nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat luas, gitu ya, kepada masyarakat di luar negeri begitu terutama. Nah, itu yang dilakukan begitu supaya nanti eh, orang-orang asing itu begitu ya, Ya. memiliki pengetahuan tentang Indonesia dan pada akhirnya adalah mencintai Indonesia begitu. Dan nanti dampak sosial, kemudian dampak ekonomi begitu ya. Mereka berinvestasi di Indonesia dan lain sebagainya itu bisa didapatkan begitu, Mas Erwin. Oh baik Kang. Terus kalau saya tertarik Kang, kalau misalkan dari sahabat bahasa itu ada yang ingin jadi pengajar BIPA, itu dapat menghubunginya siapa? Lalu ada mungkin buku-buku yang bisa dipelajari atau materi-materi yang bisa dikasih itu panduannya di mana ya Kang ya? Baik. Ya, jika sahabat bahasa tertarik ya untuk mengikuti seleksi begitu ya, Ya. menjadi pengajar BIPA, itu sebetulnya kami membuka di Badan Bahasa itu seleksi setiap tahun. Baik. Itu jadi ada seleksi untuk menjadi tenaga pengajar BIPA begitu. Namun karena pandemi ya, kita tahu bersama bahwa 2 tahun terakhir ini 2020 ya, 2020, 2021 memang seleksi tersebut kita tiadakan terlebih dahulu karena pengiriman guru itu dihentikan karena terkait dengan perizinan ke luar negeri ya yang sulit begitu. Pada akhirnya dihentikan terlebih dahulu. Jadi memang untuk 2 tahun terakhir tidak ada seleksi. Namun nanti jika mungkin kondisi membaik ya tentu saja kita harapkan itu kita bisa melakukan seleksi lagi begitu. Nah, syarat-syaratnya kemudian di mana bisa mendapatkan informasinya itu sahabat bahasa bisa lihat di laman Badan Bahasa ya. Badan Bahasa ya? Betul, di laman Badan Bahasa itu pasti nanti ada pengumumannya. Jadi silakan nanti sahabat bahasa dipantau saja ya, dilihat saja di laman Badan Bahasa, kemudian nanti juga mungkin di BIPA Daring. Nah, ini BIPA Daring, mungkin ya? nanti sahabat bahasa juga harus mengetahui bahwa program BIPA ini punya portal begitu ya, punya portal namanya BIPA Daring di mana sahabat bahasa bisa di sana mendapatkan berbagai macam informasi terkait kebipaan, Oh, iya. bahan ajar, kemudian juga lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA itu ada di BIPA Daring. Silakan nanti bisa dilihat langsung oleh sahabat bahasa gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua tentang bahan-bahannya begitu ya, bahan-bahan untuk pengajaran BIPA misalkan. Ya itu jawabannya tadi BIPA Daring itu. Dan itu Jadi udah tergabung dari level-level juga ya Kang? betul, sudah ada tingkatannya itu bahan ajarnya begitu dan bervariasi juga di BIPA Daring itu. Jadi dia selain tadi sudah ada tingkatannya di mana sobat bahasa itu ada 7 ya, tingkatan BIPA itu ada 7, BIPA 1 sampai dengan BIPA 7 begitu. Kemudian ada bahan ajar atau buku untuk anak sekolah gitu ya. Ada untuk tujuan khusus Mas Erwin. Jadi ada untuk tujuan khusus. Kita kan punya kelas-kelas ini. Kelas-kelas yang misalkan untuk tujuan militer gitu ya. Untuk tujuan bisnis itu ada kelas Jadi BIPA. langsung fokus ke maunya pembelajar itu ya. Sesuai dengan kebutuhan si pembelajar begitu. Itu ada nanti sobat bahasa ya, sobat bahasa saya tertukar terus sobat BIPA biasanya gitu. Sobat bahasa bisa mengunduhnya ya bahan ajar itu atau melihat informasinya di BIPA Daring. Gitu Mas Erwin. Baik Kang. Kalau boleh tahu kalau dari Kang Eka sendiri itu ada pengalaman langsung nggak terkait pengajaran BIPA atau dengan bertemu orang pembelajar BIPA-nya langsung? Iya, kalau saya pribadi ya terkait dengan pengalaman berinteraksi begitu ya atau melakukan pengajaran dengan bahasa dengan orang asing begitu. Itu pada tahun 2017 saya juga sempat ditugasi oleh Badan Bahasa pada waktu itu memang ke negara tetangga kita, ke Thailand. Thailand. 2017 itu. Dan sempat juga dilibatkan untuk beberapa kegiatan yang melibatkan orang asing begitu seperti kegiatan apresiasi ini ya, apresiasi untuk pemenang lomba berpidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia. Kegiatan itu kan mengundang warga negara asing ke Indonesia ya, itu kerjasama dengan BKHM pada waktu itu, BKHM dan juga warisan diplomasi budaya WDB.
WDB. WDB dari Direktorat Kebudayaan pada waktu itu 2019 kalau tidak salah. Itu juga saya banyak berinteraksi dengan warga negara asing. Nah, terkait pengalaman itu di Thailand memang kita perlu ketahui juga memang dalam hal pengajaran bahasa tentu pembelajar itu kan beda-beda begitu ya, berbeda-beda ininya, latar belakangnya, kemudian juga kemampuan mereka dalam berbahasa begitu ya, berbahasa Indonesia maksud saya begitu, di mana tentu kita bisa mengkategorikan mereka berada pada level mana begitu, BIPA 1 atau BIPA berapa atau sudah tingkat lanjut begitu. Nah, di Thailand itu sendiri itu kebanyakan kan mereka memang berada di BIPA 1 begitu, di BIPA 1. Jadi tentu ini merupakan tantangan ya bagaimana mengenalkan bahasa Indonesia supaya mereka minimal pertama adalah mempunyai keinginan untuk belajar ya. Untuk belajar bahasa Indonesia dan mengetahui terlebih dahulu, promosi terlebih dahulu. Makanya memang ada banyak langkah-langkah yang mungkin harus lebih spesifik ya, bagaimana memperlakukan begitu ya, memperlakukan kelas, bagaimana membuatnya menjadi menarik, mengemasnya tidak hanya sekadar pengajaran begitu. Apalagi aksara mereka berbeda juga kan ya? Betul, betul. Jadi itu memang perlu diperhatikan ya dalam pengajaran BIPA. Psikologis dari si pembelajar juga perlu diperhatikan. Pada waktu itu saya mengajar anak sekolah memang yang betul pada level sekolah begitu ya, pada tingkat sekolah. Dan betul sekali Mas Erwin. Jadi salah satu kendalanya mungkin terkait dengan bahasa penutur bahasa aslinya ya, bahasa asli mereka begitu. Nah, oleh karena itu nanti yang diseleksi menjadi pengajar BIPA itu diutamakan yang memiliki kemahiran berbahasa asing, memiliki kompetensi berbahasa asing. Itu tapi diutamakan ya, diutamakan, tidak harus begitu. Tapi kalau misalkan memiliki itu merupakan nilai yang lebih begitu. Nilai yang lebih begitu. Nah, kemudian saya lupa tadi pertanyaan kedua tentang yang pertama tadi tentang yang soal ini ya Mas ya, pengalaman saya diapresiasi yang kedua ya, yang diapresiasi itu saya kaget Mas Erwin. Jadi diapresiasi itu saya yang pertama itu kaget dan yang kedua adalah bangga luar biasa begitu, karena yang mengikuti kegiatan itu orang asing baik mahasiswa ataupun masyarakat umum ya, yang ikut begitu ya, itu difasilitasi oleh KBRI, dibantu juga oleh KBRI. Itu bahasa Indonesia sudah sangat bagus. Ya, sudah lancar berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi, wah ternyata dari kegiatan itu saya bisa melihat bahwa program ini itu bisa dikatakan berhasil. Sampai kayak penutur asli berarti Kang? Betul. Jadi mereka orang asing itu sudah fasih begitu ya. Sudah fasih berbicara menggunakan bahasa Indonesia begitu. Bahkan konteks-konteks nilai keindonesiaan juga mereka sudah paham begitu. Itu juga terdokumentasi artinya perjalanan mereka ketika mengikuti kegiatan itu sudah bisa diakses oleh orang banyak, ada di YouTube juga ada di YouTube juga tentang kegiatan apresiasi itu. Artinya kita patut berbangga ya. Jadi masyarakat luar negeri begitu ya, orang asing sudah mengapresiasi bahasa kita, mempelajari bahasa kita begitu ya, dan nilai-nilai keindonesiaan, dan mereka juga mencintai bahasa Indonesia. Dan saya sangat bangga menjadi salah satu yang terlibat dalam program ini begitu. Baik Kang, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, terutama tentang pengalaman tentang BIPA ya, yang Kang Eka alami kan. Gimana sih kita sebagai bangsa Indonesia tuh patut berbangga karena bahasa Indonesia itu juga digunakan dan dipelajari oleh orang asing. Betul Mas Erwin, betul. Ya, terima kasih Kang untuk bincang-bincangnya hari ini. Ya, betul. Banyak pengalaman yang mungkin bisa kita ambil, banyak informasi mungkin yang kita dapat pelajari terkait bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sekali lagi mungkin bagi sahabat bahasa yang ingin menjadi pengajar BIPA atau mungkin dari lembaga yang sahabat bahasa miliki, bisa juga langsung melihat dari laman Badan Bahasa. Betul, di laman Badan Bahasa. Informasinya lebih lanjut. Betul, dan di portal BIPA Daring ya, jangan lupa di portal BIPA Daring juga ada.
untuk segala macam bahan ajar dan Ya, informasi lainnya Informasi bisa lainnya, tentang baik. kebipaan itu bisa dilihat di BIPA Daring. Tinggal diketik saja di laman di internet itu bisa BIPA Daring ya BIPA Kang. Daring. Baik. Baik sahabat bahasa, belajar sabar dari petani sambil mundur menanam padi. Siniar kita dan bahasa sampai di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kang wabarakatuh. Eka. Ya, terima kasih banyak Mas Erwin. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.